merekomendasikan untuk berhati-hati memberikan preferensi politik karena dampaknya nanti bukan hanya kepada capres-cawapres termasuk kepada yang mengendorse. Memang kalau ada kebaikan dia dapat kebaikan. Itu pun tidak signifikan. Tapi kalau ada, ya mohon maaf, beberapa rekomendasi ulama yang akhir-akhir ini jarang turun, jarang keluar, juga dalam tanda petik agak tertaji, ini kan dampak dari fatwa yang lama mendukung Prabowo, ternyata Prabowo kok seperti itu gitu loh. Nah ini yang memang kemudian menjadi pertimbangan yang panjang gitu loh. Karena apa? Sekali salah melangkah, sekali memberi rekomendasi, kalau rekomendasi nggak pas, dampaknya bukan hanya kepada capres-cawapres. Padahal elektabilitas itu bukan hanya dibutuhkan untuk jadi penguasa. Bagi ulama, kepemimpinan tengah-tengah umat itu dibutuhkan bagi mereka karena mereka itu adalah figur pemimpin yang punya muhibin pengikut. Nah, kalau dia tidak bisa jadi figur pemimpin, muhibinnya ini pergi gara-gara kesalahan rekomendasi, berbahaya juga gitu loh. Jadi menarik tadi ya sudah ada tiga preferensi politik dari diskusi kita hari ini yang silahkan bagi seluruh umat untuk mempertimbangkan argumentasi masing-masing. Jadi kalau diselamatkan jangan tergesa-gesa, tunggu komando ulama. Kalau Pak Taufik ini kan tadi ini sudah Anies, kalau yang lain nanti bahaya kita. Nah, kalau Sajen tadi malah kita harus fokus kepada hal yang memang sudah menjadi kewajiban kita gitu. Dan ternyata eh, keterlibatan kita di dalam proses politik ini dengan argumentasi itu kedaruratan ternyata tidak menghilangkan atau tidak menyelamatkan umat ini ya dari kegawat daruratan dari tidak diterapkannya syariat Islam. Nah, saya coba kasih perspektif lain ya dalam kerangka hukum dan politik begitu. Untuk yang pertama mengutip apa yang disampaikan Kiai Selamat Ma'arif tadi kan sebenarnya ya hari ini belum tepat kalau mau dikatakan pacarannya sama siapa, kawinnya sama siapa. Belum. Jadi dulu saya masih ingat betul ketika masih bujangan ya, ada akhwat yang cantik itu kan selalu gitu kan memperebutkannya. Oh itu punya dia. Kita ada pepatah tuh. Sebelum janur kuning melengkung, nah itu masih milik bersama, begitu. Jadi saya ingin tegaskan pula bahwa sebelum calon-calon yang hari ini beredar itu didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum, terlepas mereka sudah deklarasi, tetap belum bisa jadi jaminan bahwa mereka ini akan melaju dalam Pilpres 2024. Maksud saya adalah begini, katakanlah ada yang berasumsi AHY berpacaran dengan Anies, ternyata pilihan Anies dilabuhkan kepada Caimin dengan adanya deklarasi Anies Caimin. Tetap saja itu belum merupakan fiksasi dari pencapresan. Karena ukuran secara hukum pencapresan itu baru bernilai setelah kedua pasangan ini, baik cawapres maupun capresnya ini, didaftarkan di KPU. Dan itu pun belum selesai. Karena kemudian KPU akan melakukan verifikasi, baru keluar namanya surat ketetapan KPU tentang penetapan capres-cawapres. Sementara agenda pemilu 2024 ini kan pendaftaran capres-cawapres itu baru dibuka di 19 Oktober 2023 ini dan berakhir di 25 November 2023. Artinya sebelum penutupan ya pendaftaran capres-cawapres di 25 November 2023 semua dinamika politik itu masih mungkin. Karena kalau kita bicara politik itu memang seni kemungkinan. Jadi memang boleh saja ada, misalkan tadi Pak Taufik kan agak khawatir ya, misalnya tiba-tiba PKS punya preferensi politik lain karena Anies mengusung Caimin secara pihak bersama PKB, bisa misalnya nih ya, PKS dalam rapat internalnya tidak jadi mengusung Anies karena faktor cawapresnya begitu. Saya kira memang kemungkinan itu bisa terjadi. Bahkan Caimin dengan Anies pun masih ada kemungkinan untuk tidak lanjut gitu loh. Karena keduanya ini baru dideklarasikan. Sekali lagi baru dideklarasikan, belum dicalonkan, belum didapatkan di KPU. Memang kalaupun nanti ada dinamika akan
mungkin mempengaruhi ya elektabilitas dan sebagainya. Misalkan sudah dideklarasikan dengan Caimin kok ternyata didaftarkan ke KPU dengan yang lain. Tapi kalau nanti ternyata dinamika politiknya itu memang melegitimasi itu nggak ada masalah juga. Biasa seperti itu. Jangankan Caimin, Profesor Mahfud MD sudah mengukur baju, tinggal besok datang ke KPU. Ya makanya saya teringat pepatah lama ya. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak gitu. Memang faktor rezeki-rezekian juga. Ini Caimin ini kan rezeki juga. Dia kena kasus durian, kardus durian ya, dilepeh oleh Prabowo karena Prabowo melakukan koalisi sepihak dengan PAN dan Golkar, benar mengumumkan nama koalisinya juga sepihak, bukan lagi KKIR kan sebelumnya dengan PKB Gerindra membentuk koalisi yang bernama KKIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Tapi begitu PAN dan Golkar bergabung kan sepihak oleh Prabowo, kemudian diubah koalisinya menjadi Koalisi Indonesia Maju. Nah, saat itulah kemudian Caimin ya kita bisa lihat dalam ekspresi dia ketika diwawancara yang meradang, merasa tidak diwongke, merasa ditinggal. Tapi ya namanya rezeki ya, Caimin yang terkenal dengan kardus durian ini tiba-tiba dapat durian runtuh. Yang koalisi sejak awal siapa di koalisi perubahan, yang ya yang ngesir banget, yang ngidam pengen jadi cawapres siapa, tiba-tiba di last minute Surya Paloh malah menjodohkan kan mak comblangnya Surya Paloh ini. Surya Paloh malah mencomblangkan kita Imin. Nah, di titik itu saya kira Ustadz Jen, ya, Bung Arif, Dr. Taufik dan yang lainnya tidak perlu ngiri-ngiri lah. Ini memang soal rezeki gitu. Memang rezeki ini ya itu. Tapi sekali lagi saya mau tegaskan, deklarasi itu secara hukum belum punya nilai. Karena sebelum didaftarkan di KPU semua bisa berubah. Misalkan dinamikanya ya tiba-tiba Caimin menjadi status tersangka. Nah, di pasal 169 Undang-Undang Pemilu ya, Undang Nomor 7 tahun 2017 memang syarat presiden itu ada dua syarat yang berbeda ya. Satu di pasal 169 ayat 4, yang satunya itu ayat angka 12 kalau nggak salah. Kalau yang satu itu memang presiden tidak boleh kena kasus hukum berdasarkan putusan pengadilan ya, yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih. Nah, kalau yang syarat ini memang harus putusan pengadilan. Tapi di angka 4 tuh tersangkut ya kejahatan pengkhianatan negara atau korupsi atau kejahatan berat lainnya. Nah, kalau yang angka 4 ini tidak harus putusannya ingkrah gitu loh. Cukup status tersangka bisa batal. Maka itu yang kemudian publik khawatir KPK itu dijadikan alat politik ya untuk mentersangkakan calon presiden atau calon wakil presiden sehingga gagal pencalonan itu. Kita masih ingat kan, Anies kan sebelumnya kan mau dikerjai dengan kasus Formula E. Nah, kalau Anies misalkan ditetapkan statusnya tersangka statusnya menjadi tersangka dalam kasus Formula E, tanpa harus putusan pengadilan, tanpa harus proses hukum, itu bisa batal. Nah, setelah batal pencapresan, KPK tiba-tiba mengumumkan, oh ternyata setelah kami selidiki, ini tidak tercukup alat bukti, maka kami SP3. Ya selesai. Cuman kan Anies sudah batal gitu loh. Jadi capres karena proses pemilu sudah jalan. Misalkan sudah lewat tanggal 25 November. Ya, ketika dicabut SP3 mau daftar lagi kan sudah tutup pendaftaran. Nah, yang dikhawatirkan publik terkait Caimin kan itu. Makanya saya agak menyayangkan juga ada yang membuat tulisan seolah-olah oh nggak mungkin lah. Kenapa? Karena kan harus putusan ingkrah. Kan ini sudah tahapannya sudah mendekati, nggak mungkin kan bisa sampai ingkrah. Bukan. Kalau kasus pidananya itu adalah kasus pidana umum yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih, itu memang harus putusan pengadilan. Tapi khusus korupsi, status TSK saja itu bisa menjadikan uh, batalnya pencapaian. Sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa sebelum janur kuning melengkung, ya Anies itu masih milik bersama. Artinya boleh jadi bersama Caimin, boleh jadi juga balik ke AHY ya, boleh jadi dengan cawapres yang lainnya, atau boleh jadi juga nggak maju, nggak melenggang gitu. Nah, mungkin inilah salah satu menjadi pertimbangan bagi Kiai Selamat Ma'arif tadi yang membuat umat, khususnya ulamanya, sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati apa? Khawatir fatwa mereka tidak memiliki nilai strategik ketika calon yang mereka rekomendasikan kemudian dikerjai di tengah jalan. Jadi contoh,
Misalkan PA212 Kiai Slamet Ma'arif sudah deklarasi ya, menghasilkan rekomendasi dukung calon A gitu ya. Semua anak energi diarahkan calon A. Sudah terbaca oleh lawan politik. Oh, ternyata dukungnya A. Ini bahaya, ini bisa menang. Munculkanlah sprindik TSK terhadap calon A atau calon wapresnya. Kegugur calon tadi. Begitu gugur kan jadi fatwa ini jadi tidak bernilai. Saya meyakini ini juga menjadi pertimbangan bagi para ulama di PA212 tadi sebetulnya sama tidak buru-buru karena khawatir nanti fatwanya tidak punya taji, apalagi berkaca pada fatwa Istimewa Ulama 2019 yang lalu, yang itu tidak dikerjai saja sampai pada proses Prabowo saat itu ikut pemilu, yang awalnya diyakini suaranya menang walaupun akhirnya kalah, itu juga sempat ya dalam tanda petik ya fatwa itu dianggap tidak bertaji juga. Kenapa? Karena memberikan fatwa kepada tokoh yang sebelumnya diyakini akan timbul dan tenggelam bersama rakyat, entoh pada akhirnya kemudian dia timbul sendirian dengan kekuasaan dan meninggalkan pemilihnya tenggelam. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan Kiai Slamet Ma'arif. Ini memang harus super hati-hati. Bukan ansih memberikan dukungan, tapi konsekuensi terhadap dukungan. Dan konsekuensinya bukan hanya pada calon tadi ya, tapi bagi para pemberi rekomendasi gitu. Misalnya nih Kiai Jen, nggak usah yang lain, udah kekeh memberi rekomendasi ke calon A, tiba-tiba calon A jadi TSK, kan nggak enak juga gitu. Atau ternyata calon A nggak jadi maju karena ada hambatan lain, partainya tiba-tiba pecah belah gitu. Karena itu memang yang paling aman kalau mau memberikan rekomendasi ya, apapun rekomendasinya nanti, memang kalau setelah diumumkan penetapan capres dan cawapres oleh KPU itu baru aman. Paling halangannya cuma dua lah. Satu, calon mengundurkan diri walaupun nanti kena sanksi. Kedua, ada salah satu calonnya meninggal dunia. Nah itu paling ada problem yang sifatnya force majeure ya. Tapi setidaknya kalau sudah diumumkan KPU itu jelas ya, janur sudah melengkung itu. Jadi sudah nggak bisa dikutak-atik. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Yang kedua, saya ingin mereverse apa yang disampaikan oleh KIJ. Jadi kan kita ada dua pertimbangan ya terhadap preferensi politik gitu ya. Yang pertama, siapa sih yang akan memimpin gitu kan. Yang kedua, dengan apa dia akan memimpin. Jadi satu terkait pemimpinnya, yang kedua kepemimpinannya. Satu terkait dengan rejimnya, yang kedua dengan sistemnya. Nah, kalau hari ini kita fokus kepada siapa pemimpinnya, siapa rejimnya, siapa orangnya, saya kira ini masih bisa kita terapkan kaidah akhofu darurain sebagaimana dijelaskan Keijen, walaupun sebenarnya tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat lah itu semua tadi menurut Keijen. Tapi saya katakan masih bisa kalau terkait orangnya, terkait rejimnya. Oh, ini akan membawa perubahan karena ini bukan bawaan dari rejim sebelumnya. Oh, ini akan melindungi umat Islam karena ini bukan representasi dari rejim sebelumnya. Walaupun setelah akhirnya, misalkan dalam hal ini Anies dicalonkan dengan Caimin, ini juga jadi agak kontraproduktif karena Caimin dianggap menjadi representasi rejim sebelumnya. Selain apa yang disampaikan Ustadz Zen terkait partai yang mengusung ini yang menjadi problem, yakni Nasdem. Yang Nasdem tuh terus terang loh, dia anti sekali dengan narasi Islam. Bahkan di Wikipedia kalau dicek, ideologi Nasdem itu adalah Pancasila, nasionalis, dan sekulerisme. Saya juga kaget, ternyata Nasdem ideologinya sekulerisme, padahal sekulerisme ditentang oleh ulama. Kalau Nasdem berkuasa, pasti dia akan menerapkan ideologi partainya di dalam kekuasaan. Apa ideologi partai yang ada di Wikipedia? Adalah sekulerisme. Walaupun di ADART, saya cek, itu hanya Pancasila. Tetapi di rincian yang ada di Wikipedia, silakan dicek. Kalau salah berarti ya Wikipedia yang salah. Itu jelas Pancasila, nasionalisme, dan sekulerisme. Bagaimana mungkin kita akan nanti mendukung satu partai yang punya otoritas penuh yang nanti akan menerapkan sekulerisme. Dan ini bisa kita baca loh sebelum Surya Paloh itu berkuasa. Dalam pencapresan saja kan ini sebenarnya kekuasaannya Paloh. Mohon maaf saya mau tegaskan, secara formil memang cawapres itu ditentukan oleh Anies. Tetapi secara material, secara substansial, kan terbukti inisiatif mempertemukan dengan Caimin itu bukan inisiatif dari Anies, tapi inisiatif dari Surya Paloh. Dan Sudirman Said juga mengakui kalau batinnya Anies
itu sebenarnya pengennya kepada AHY. Tapi apa dikata? Kira-kira begitulah. Daripada saya batal pencapresan, terakhir kan memang ada situasi yang berat. Kita dapat penjelasan dari Anies di mata Najwa sampai gebrak-gebrak meja begitu. Sehingga itu disimpulkan oleh Anies, oh ini sudah gagal, sehingga akhirnya melakukan deklarasi dengan Caimin. Nah, jadi ada problem. Nah, yang kedua, apalagi kalau kita bicara tentang kepemimpinan sistemnya gitu. Nah, kalau sistemnya ya sudah pasti nggak akan melakukan perubahan karena memang komitmen capres yang ada hari ini kan tidak komitmen untuk mengganti sistem dalam pengertian sekulerisme ini akan dihilangkan. Enggak. Mereka tetap akan melanjutkan sekulerisme. Bahkan pada isu-isu strategik yang sebenarnya itu bisa dikonfirmasi mereka ada di pihak yang mana, ini masih abu-abu. Misalnya dalam kasus kriminalisasi ulama, kita tidak mendengar loh statement dari orang-orang yang hari ini dinominasikan sebagai capres, keberpihakan mereka ada di mana. Misalkan ketika kasus Habib Rizik Syihab ya mendapat fitnah kabar bohong ya yang menerbitkan keonaran. Yang ramai mendukung kan ya kita-kita ya Izen, Dr. Muhammad Taufik, saya, ya Selamat Ma'arif. Tapi capres ini tidak ada yang memberikan preferensi mereka itu ada di mana. Cenderung di isu-isu strategik yang kita ini butuh dukungan, mengambil posisi netral gitu loh. Saya tidak tahu motifnya apa gitu. Yang jelas tidak ada suara. Termasuk di isu-isu yang strategik misalkan IKN begitu. Ini juga kalau Prabowo sama Ganjar sudah jelas akan melanjutkan. Berarti kita beda preferensi politik nih kalau memilih mereka. Nah, tapi kalau Anies, dia akan mengoreksi. Tapi begitu masuk Caimin mengatakan yang dimaksud perubahan itu hanya merubah sesuatu yang akan diperbaiki lebih baik lagi. Tapi kalau yang sudah baik di eranya Pak Jokowi ya tetap dipertahankan. Maka setelah pencapresannya, deklarasinya dengan Anies kan, Caimin akan sowan kepada Pak Jokowi. Jadi kalau sebelum deklarasi Surya Paloh yang sowan ke Jokowi, pasca deklarasi Caimin yang akan sowan ke Jokowi. Nah, ada resiko politik bagi kita kalau sejak dini ini masuk pada lingkaran ini. Resiko politiknya karena ternyata ini udah kekuasaan udah ngawur gitu. Saya tidak pro kepada Caimin ya, tetapi kasus yang dilaporkan yang diproses oleh KPK Agustus yang lalu ya, ya kira-kira beberapa hari sebelum Caimin deklarasi ya, kemudian digoreng-goreng lagi, itu kan patut kita duga memang hukum ini dipolitisasi, dijadikan sarana untuk jegal-menjegal, atau paling tidak kalaupun tidak bisa menjegal, untuk menurunkan elektabilitas, grade-nya diturunkan gitu. Oh ini kalau ngusung ini kan berarti kasus korupsinya banyak ini gitu. Meski saya bisa berikan clearance bahwa mana sih ada calon yang hari ini benar-benar bersih gitu. Pasti ada catatan gitu. Cuman catatan mana yang akan digoreng, yang akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, disitulah letaknya politisasi. Yang ketiga, saya kira kita harus punya semacam skoci ya, bantalan politik agar kalau ada situasi yang kurang pas, kita tidak didakwa oleh umat. Didakwa oleh umat karena kita keliru memberikan preferensi politik. Karena memang kalau pilihan umat itu biasa, tapi bagi tokoh, bagi ulama, itu bebannya dua, bukan hanya beban akhirat nanti akan bertanggung jawab kepada Allah tentang endorse yang dia preferensikan, dia pilihkan tadi kepada umat. Yang kedua langsung tanggung jawab kepada umat. Kalau dia salah memberikan preferensi kepada umat, entah apapun ya latar kesalahan, dasar kesalahan tadi, dia akan dimintai tanggung jawab umat. Loh gimana nih Kiai? Ini kan arahan Kiai. Gimana nih Ustadz? Ini kan arahan Ustadz. Gimana Bang? Ini kan arahan Abang. Nah di konteks ini nanti resiko ya, resiko politik itu tidak hanya ditanggung oleh capres yang dalam tanda petik gagal atau cawapres yang dalam petik gagal atau capres cawapres yang dalam tanda petik berkhianat. Resiko politik itu akan ditanggung oleh tokoh, ulama, ustadz atau siapapun yang ikut mengendorse gitu. Nah ini juga harus hati-hati, jangan sampai kita nggak makan nangka kena pula getahnya gitu loh. Karena hari ini kita kan hanya masuk pada tataran siapa yang akan dipilih dan bagaimana.
mengarahkan preferensi umat kepada siapa yang akan dipilih. Tapi urusan bagi-bagi kekuasaan kita nggak pernah diajak. Saya nggak pernah diajak ngomong ya. Jaksa agungnya siapa? Misalkan ada jaminan jaksa agungnya nanti Dr. Muhammad Taufik. Nggak ada itu. Jelas yang paling pertama dikasih kaplingan itu kan orang-orang partai. Kita ini kan hanya disuruh kerja bakti aja gitu loh. Kerja bakti untuk mengumpulkan suara gitu. Jadi saya juga agak merekomendasikan untuk berhati-hati memberikan preferensi politik karena dampaknya nanti bukan hanya kepada capres-cawapres termasuk kepada yang mengendorse. Memang kalau ada kebaikan dia dapat kebaikan. Itu pun tidak signifikan. Tapi kalau ada, ya mohon maaf, beberapa rekomendasi ulama yang akhir-akhir ini jarang turun, jarang keluar, juga dalam tanda petik agak tertaji, ini kan dampak dari fatwa yang lama mendukung Prabowo, ternyata Prabowo kok seperti itu gitu loh. Nah ini yang memang kemudian menjadi pertimbangan yang panjang gitu loh. Karena apa? Sekali salah melangkah, sekali memberi rekomendasi, kalau rekomendasi nggak pas, dampaknya bukan hanya kepada capres-cawapres. Padahal elektabilitas itu bukan hanya dibutuhkan untuk jadi penguasa. Bagi ulama, kepemimpinan tengah-tengah umat itu dibutuhkan bagi mereka karena mereka itu adalah figur pemimpin yang punya muhibin pengikut. Nah kalau dia tidak bisa jadi figur pemimpin, muhibinnya ini pergi gara-gara kesalahan rekomendasi, berbahaya juga gitu loh. Saya kira ini yang kemudian menjadi pertimbangan yang sampai hari ini untuk yang grade ulama ya, yang benar-benar ulama itu menunda atau berhati-hati. Beda kalau memang niatnya sejak awal jadi buzzer ya, buru-buru dia deklarasi, buru-buru menyatakan yang wajib ini, buru-buru mengatakan ini adalah Imam Mahdi kita, buru-buru. Nah, itu karena mereka tidak punya pertimbangan panjang sampai ke sana. Dan umumnya mereka juga tidak terlalu banyak punya muhibin sehingga kalaupun kehilangan ya biasalah. Tapi kalau dia figur yang nasional, karismatik, punya muhibin banyak, apalagi punya basis organisasi yang kuat, hati-hati. Sebab kita ini mendukungnya bukan untuk cari materi, lillah, karena cari ridha Allah. Begitu keliru, lillah ridha Allah, ternyata umat ini tidak melihat bahwa itu istiad yang keliru. Sehingga tetap mendapat pahala. Kalau fikihnya kan begitu, ya Izen ya. Kalau istiad keliru kan tetap dapat pahala. Tapi bagi umat, kalau keliru langsung ya, diberi sanksi publik. Mereka nggak akan nyambung lagi dengan istiad ulama yang keliru. Ah, yang kemarin aja dia salah rekomendasinya ke Pilpres. Nah, kita cari yang lain. Nah, itu. Nah, saya justru yang terakhir memang saya sependapat dengan Jejen, justru rekomendasi kita yang utama yang hari ini terus kita lakukan, entah Pilpres, entah enggak, entah setelah didaftarkan atau enggak, adalah apa? Dakwah. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah menyeru kepada Islam, dakwah ya melawan kereziman kezaliman rejim siapapun yang berkuasa atau apapun status kita atau masa kita sedang apa? Mau kampanye, mau sudah berkuasa. Karena begini, kalau kita sudah terbiasa dakwah terus, kalaupun nanti dapat pemimpin yang kurang pas, ya zalim, kita sudah terbiasa menghadapi itu. Tapi kalau nanti dapat pemimpin yang agak baik, kita juga dapat peluang punya posisi tawar yang lebih tinggi, sehingga kontrol kita terhadap pemimpin selanjutnya lebih kuat. Karena mereka tahu kekuatan kita real, nggak bisa disetir-setir. Sehingga apa nantinya kekuasaan itu yang tunduk pada ulama, bukan ulama disetir oleh kekuasaan. Nah, ini yang saya itu punya misi apa? Mengembalikan marwah wibawah ulama. Ulama itu yang diikuti penguasa, umaro, bukan umaro yang menyetir ulama. Kiai, ngumpul Kiai sini kita deklarasi. Ini biayanya Kiai. Kiai, kita bawa maafin berapa nih santrinya? Ini operasional Kiai, deklarasi. Kan rendah kalau kita digitukan gitu. Nah, saya kira yang terakhir, terlepas ini ada pilihan-pilihan pandangan-pandangan, saya memang kemudian sampai pada kesimpulan bahwa persatuan kita itu wajib, sementara istihad kita fardu kifayah. Sehingga perbedaan-perbedaan pandangan ini jangan sampai kemudian kita membuat front. Oh, kalau nggak dukung capres saya berarti bukan teman saya. Oh, kalau nggak sama dengan kiai saya nggak. Enggak, ini dakwah. Makanya inilah pentingnya kita selalu melakukan dialektika pemikiran. Agar apa? Agar masing-masing kita butuh selamat. Butuh selamat. Kiai pun butuh selamat karena kalau kiai, ulama, tokoh salah mengendorse capres, salah mengendorse cawapres, kemudian capres cawapres itu berkhianat, yang dapat resiko politik buruknya bukan hanya capres cawapres termasuk yang